Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang faji logik. Sebelum masuk ke pembahasan, pasti dari teman-teman sekalian masih belum mengenal saya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Saifullah. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Jumpandang, jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Komputer dan Jaringan, dan berasal dari kelas 3C. Nah, itulah sebagian identitas dari saya. Sebelum masuk ke materi presentasi, saya punya suatu quotes, yaitu pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Mudah-mudahan presentasi yang saya bawakan dapat menambah wawasan dari teman-teman. Selanjutnya yaitu apa saja yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Ada 5 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian faji logik. Yang kedua, teori dasar faji logik. Yang ketiga, fungsi keanggotaan. Yang keempat, operasi himpunan faji logik. Yang kelima, sistem inferensi faji. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan materinya. Materi yang pertama itu pengertian faji logik. Pasti dari teman-teman masih bertanya-tanya, apa sih faji logik itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, simaklah penjelasan berikut. Faji logik ini pertama kali diusulkan oleh Profesor Lutfi Aliaskar Zadeh pada tahun 1965 melalui tulisannya tentang teori himpunan faji. Beliau adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat berkebangsaan Iran dari Universitas California di Berkeley. Nah, apa itu faji logik? Faji logik ini merupakan logika yang mempresentasikan nilai samar, nilai ketidakpastian, dan nilai kebenaran sebagian. Logika ini merupakan turunan atau pengembangan dari logika boolean yang hanya bernilai 0 dan 1. Logika boolean ini bernilai 0 dan 1, sedangkan logika fasik ini nilainya di antara 0 dan 1. Maka dianggap menjadi logika yang samar atau ketidakpastian. Selanjutnya kita lihat dari tadi bisa dikatakan bahwa logika boolean atau logika klasik atau logika Kripke yang menyatakan bersifat iya dan tidak, benar dan salah, atau dinotasikan dengan tanda kurung awal buka 01. Jadi ini berarti hanya untuk angka 0 dan 1. Ini untuk logika klasik atau boolean. Selanjutnya untuk logika faji memungkinkan data-data yang sifatnya tidak pasti seperti agak, sedikit, lumayan, yang nilainya menjadi tidak presisi dengan notasi 01. Sama ini berarti ada nilai di antara 01. Dari buka kurung awalnya saja sudah berbeda. Nah, di sini terdapat 2 gambar Naruto. Naruto yang pertama itu gambarnya warna hitam dan putih, yang dimana hanya bernilai 0 dan 1. Sedangkan gambar kedua itu Naruto yang berwarna keabu-abuan. Gambarnya jadi lebih berwarna dan bisa dikatakan bahwa bagian kulit ini tidak sepenuhnya putih. Secara kasat mata, logika faji itu menjadikan informasi lebih banyak dalamnya, sehingga nilainya itu di antara 0 dan 1. Gambar selanjutnya itu ada shower otomatis, yang mana dia akan menaikkan suhu tertentu pada suhu diinginkan, atau ditetapkan suhunya pada 60 derajat.
Kalau suhunya dingin atau suhunya 60 derajat, maka pemanasnya nyala. Selain suhu itu, maka pemanasnya mati. Nah, jadi bisa dikatakan untuk situasi ini, situasi tidak fuzzy, artinya crisp, jelas. Jadi kalau suhunya kurang dari 60 derajat, otomatis pemanasnya nyala. Dan ketika suhunya lebih dari 60 derajat, maka pemanasnya mati. Situasi ini sudah cukup baik, tetapi tidak optimal untuk semua orang. Menjadi tidak efektif pada saat misalnya apakah suhunya akan sama dengan seluruh anggota keluarga dari ayah, ibu, dan anak, pasti suhunya berbeda-beda di tiap orang. Dan pada saat musim panas dan dingin, dan pada saat siang malam hari, maka nilai suhu optimal ini, nilai 60 ini menjadi tidak pasti atau samar. Nah, itu menjadikan situasi itu fasih menjadi samar. Selanjutnya itu ada teori dasar fuzzy logik. Ada beberapa teori dasar fuzzy logik. Yang pertama itu ada variabel fuzzy, yang dimana variabel fuzzy ini merupakan parameternya, misalnya umur, kecepatan, suhu, tinggi badan, dan penghasilan. Yang kedua itu ada himpunan fuzzy, adalah kumpulan kelompok yang mewakili keadaan tertentu, seperti kategorisasinya, misalnya menggunakan linguistik atau bahasa alami, misalnya panas, kedingin, sedang, tinggi, badan kependek, dan lain-lain. Ada juga seperti numerik, seperti nilai 30, 50, dan lain-lain. Tapi di numerik itu juga mewakili sebuah kategorisasi tertentu, bukan berupa nilai yang sifatnya tertentu. Selanjutnya yang ketiga ada semesta pembicaraan. Semesta pembicaraan ini mengenai nilai rentan yang memungkinkan untuk misalnya umur dari hingga tak terhingga, bisa pula ditentukan umurnya selanjutnya semesta. Yang keempat ada domain himpunan fuzzy, yang merupakan seluruh nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam himpunan fuzzy. Jadi di antara 0 sampai 100, bolehnya misalnya rentangnya positif semua, atau bulatnya tambah pecahan kali 0, 1, 2, 3, dan lain-lain, atau pecahannya presisi 2 digit. Materi selanjutnya itu ada fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan ini merupakan grafik yang mewakili besar dari derajat keanggotaan masing-masing variabel input yang berada dalam interval 0 dan 1. Fungsi keanggotaan biasanya disimbolkan UX. Fungsi keanggotaan dari variabel X disimbolkan dengan UX. Fungsi keanggotaan ada beberapa macam. Yang pertama, kurva linear yang terbagi jadi naik dan turun, kurva segitiga, dan kurva trapesium. Nah, ini akan kita bahas yang memang mendasari dari jenis-jenis kurva yang lain. Yang pertama, fungsi keanggotaan linear. Linear dalam hal adalah kurva linear naik. Kenapa? Karena bentuknya garisnya itu naik ke atas. Nah, dari kurva linear yang naik ini terdapat dua nilai, A dan B, yang mewakili nilai X yang ada rentang nilainya, dan untuk mengetahui dari nilai UX-nya atau hasil fungsi keanggotaannya, misalnya persamaan akan tetapi apabila log bernilai 0, pada saat A-nya itu kurang atau sama dengan A, dia bernilai 0 di rentang di sini.
dia akan bernilai 1 pada saat posisinya berada di B. Nilainya X. Sedangkan diantara di sini dihitung dengan X dikurang A dibagi B dikurang A. Itu kalau diantaranya A dan B. Selanjutnya contoh, misalnya ada satu fungsi keanggotaan yang berada pada rentang nilai 20 dan sampai 80. Katakanlah misalnya suhu. Suhu di atas 80 ini suhunya panas. Tidak panas ketika kurang dari 20. Misalnya ada satu nilai X sama dengan 42 pada himpunan naik. Maka kita bisa hitung dengan nilai 42 itu. Kurang lebih ada di tengah di sini. Kemudian dihitung dengan cara seperti ini. 42 dikurang 20 dibagi 80 dikurang 20. Sehingga hasilnya 0,36. Bagaimana dengan fungsi keanggotaan kurva linear turun? Pada tentunya sama. Hanya bedanya di antaranya kalau di sini kebalikan dari kurva naik. Misalnya di bawah nilai A dia bernilai 1. Sedangkan di atas B dia bernilai 0. Di antaranya ini akan menjadi B dikurang X dikurang X. X-nya ini beberapa dibagi dengan B kurang A. Contoh misalnya ini 40, ini 10. Nah, kira-kira nilai X-nya ini sama dengan 24. Nilai X-nya ini kira-kira akan ada di sini. Nah, maka nilai X itu akan dihitung dengan cara seperti tadi yang sebelumnya. 40 dikurang 24 dibagi 40 dikurang 10 dengan dihasilkan 0,53. Selanjutnya itu ada operasi himpunan Fuzzy. Materi selanjutnya, operasi himpunan Fuzzy ini diperlukan pada proses penalaran atau inferensi, di mana operasi himpunan ini melibatkan operasi terhadap derajat keanggotaan. Jadi fungsi-fungsi dari grafik-grafik tersebut bisa digabungkan atau bisa dikurangkan agar tujuannya sesuai dengan operasinya, sehingga hasilnya akan menghasilkan satu derajat keanggotaan. Operasi ini kita akan praktekkan pada penjelasan mengenai model atau metode dari sistem inferensi. Ada 3 model, yaitu yang utama atau yang besar. Nantinya ada Fuzzy, Mamdani, Sugiono, dan Tsukamoto. Selanjutnya kita ketahui tujuannya di sini adalah fungsi operasi gabungan atau union. Union itu berupa gabungan yang simbolnya U, di mana yang diperoleh dengan mendapatkan nilai max dari masing-masing keanggotaannya. Selanjutnya itu ada operasi irisan atau intersection. Operatornya adalah N dan simbolnya adalah kebalikan dari U, N.
dan nanti operatornya adalah min. Dan gabungan operatornya adalah ini max. Kalau operator dari gabungan itu max. Selanjutnya itu ada operasi komplement. Komplement ini menggunakan not dengan mengoperasikan satu min dari operasi keanggotaan yang diperiksa. Materi selanjutnya itu ada sistem inferensi fuzzy. Sistem inferensi fuzzy merupakan suatu cara untuk memetakan ruang input menuju ruang output menggunakan logika fuzzy. Pada dasarnya, sifat inferensi fuzzy berangkat dari input yang sifatnya crisp. Ini sifatnya crisp. Nanti diklasifikasikan, sifatnya pasti difusifikasikan, lalu dimasukkan ke dalam inferensi, kemudian didefusifikasi dan menghasilkan output yang berupa crisp. Inputnya dan outputnya berupa crisp. Jadi input dan outputnya bersifat crisp atau bersifat pasti. Sedangkan proses fusifikasi dan defusifikasi, ketika proses ini nanti melibatkan adalah basis pengetahuan, rule atau fungsi keanggotaan yang nanti mempengaruhi tiga metode ini. Pertama itu basis pengetahuan, merupakan kumpulan aturan atau rules dalam bentuk pernyataan if then yang dibuat oleh pakar, atau bisa juga merupakan output dari learning atau algoritma pembelajaran tertentu. Kemudian fusifikasi. Fusifikasi adalah proses mengubah input sistem yang mempunyai nilai crisp menjadi variabel linguistik fuzzy. Jadi yang dari 0 angka ini akan menjadi variabel yang sepanjang linguistik menggunakan fungsi keanggotaan disimpan pada basis pengetahuan. Selanjutnya, inferensi merupakan proses mengubah input fuzzy menjadi output. Jadi inferensi itu menerapkan rule seperti panas dan dingin. Kemudian defusifikasi nanti mengubah hasil dari inferensi tadi sehingga nanti menghasilkan nilai tegas. Ada beberapa fungsi seperti yang bisa kita pakai dalam proses defusifikasi sehingga menghasilkan output. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.